A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman dan sahabat sekalian yang semoga selalu Allah muliakan, sore hari ini kembali Allah perjumpakan kita dalam majelis ilmu, satu perkumpulan yang semoga memberi manfaat untuk kita semua, karena kita menyadari iman kita, amal kita itu setiap waktu selalu mengalami fluktuasi, yazidu wa yanqus. Oleh karenanya kita selalu berusaha bagaimana dia tidak terlalu down, kalaupun dia naik maka dia istiqomah, paling tidak kita tidak pada kondisi paling rendah. Maka ikhtiar yang kita lakukan hari ini adalah mempraktekkan ayat tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Orang itu tetap masih merugi kalau dia mengaku beriman, beramal soleh, tapi dia tidak pernah melazimi nasihat. Kita ini teman-teman sekalian manusia yang diberikan oleh Allah nafsu, hatinya juga berbolak-balik. Maka kalau jauh daripada nasihat, maka gampanglah kita yang tergelincir. Maka kita berdoa sore hari ini apa yang kita lakukan bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan, tambah ilmu, dan juga yang terpenting adalah semakin kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi baik di hadapan manusia itu mungkin bisa dipaksakan, bisa diusahakan. Tapi manusia yang kadang kita jadikan tujuan dari kebaikan yang kita lakukan itu sering mengecewakan. Kita yang haus akan pujian mungkin melakukan kebaikan, nanti pada akhirnya kita akan kecewa karena tidak semua kebaikan kita dihargai oleh orang lain. Begitupun dengan perubahan kita mungkin dahulu begajulan, what the meaning begajulan ya, pencilaan atau kayak kuda lumping lah katanya gitu. Kemudian berubah cuman karena faktor manusia, someone yang mungkin dikagumi atau sedang kagum dengan siapa begitu ya, kita berubahnya karena seseorang gitu. Maka seseorang itu manusia dan manusia itu bisa berubah-ubah. Oleh karenanya ketika kita mungkin mohon maaf ya tidak dibaikin lagi sama dia, maka bisa jadi kebaikan kita juga bisa berubah. Sesuatu yang abadi itu ketika apa yang kita kerjakan cuma satu aja, kalau kita niatkan karena Allah saja. Sesuatu yang tidak pernah kita akan kecewa dengannya, sesuatu yang pasti akan memberikan kebaikan untuk kita karena Allah yang ngasih pahala. Tapi kalau kita ini hanya untuk sekedar manusia, teman-teman sekalian, kita memuaskan manusia semuanya itu tidak akan mungkin bisa. Tidak mungkin ya, mustahil. Saya bisa membuat tersenyum sebelah kanan, belum tentu sebelah kiri. Apalagi ini sudah dipisah laki perempuan. Man from Mars, woman from Venus. Kita ini dari planet yang beda katanya tuh. Saking bedanya perempuan laki-laki. Mungkin yang laki-laki ketawa, perempuan enggak. Perempuan ketawa, laki-laki tidak. Contoh lah, saya bicara masalah poligami. Mungkin yang senang-senang berbunga-bunga laki-laki, tuh kan, itu udah mulai. Tapi yang sumpek sebelah sini, gitu loh. Ya. Kemudian saya berbicara masalah contoh kaitannya dengan pendidikan anak. Laki-laki itu kepala sekolahnya, ibu-ibu. Pokoknya saya bicara gitu, belain ibu-ibu ceritanya. Sekarang kan pendidikan semua ibu-ibu, nyari sekolah ibu-ibu, ngambil rapot ibu-ibu, les ibu-ibu, semua ibu-ibu gitu ya. Nah, ketika saya ceramah begitu, ibu-ibu tersenyum. Bapak sumpek. Ya kenapa? Merasa saya itu cari nafkah gitu ya kan. Jadi kadang saya itu bisa membuat tersenyum kanan saya, kiri tidak. Begitulah manusia. Ya, kita ini memuaskan semua orang itu mustahil. Makanya kalau apa yang kita kerjakan tujuannya nggak karena Allah, maka cepat berhentinya. Semua karena manusia, seiring dengan hatinya manusia yang berbolak-balik, maka kelanggengannya pun juga tidak akan ada. Teman-teman sekalian, bapak sama anak suatu ketika naik kuda tunggangan yang tua, dua-duanya naik di atasnya. Orang-orang melihatnya dan berkomentar, ini orang nggak punya peri kebinatangan. Kuda sudah tua, kok tega betul dinaikin berdua. Mereka mendengarkan ucapan itu dan akhirnya turunlah si bapak. Bapak menuntun dan anak dengan nyamannya naik di atas tunggangan itu. Dia menganggap bahwasanya nurutin orang selesai, nggak akan ada yang berkomentar lagi. Ternyata tidak. Orang berkomentar lagi, ini anak kurang ajar sama bapaknya. Dia nggak sopan. Bapaknya suruh nuntun. Gimana ini ceritanya? Kok nggak kasihan sama bapaknya? Turunlah si anak, gantian bapak naik ke atas, dituntun tuh si bapak oleh anaknya.
Dan ternyata orang pun tidak berhenti berkomentar. Ini bapak macam apa, anaknya nggak diajak naik ke atas. Gimana ini ceritanya? Turunlah keduanya. Dan akhirnya kuda itu dituntun. Orang-orang pun juga berkomentar. Ini gimana kuda kok dituntun? Ya, kuda kok dituntun? Aturnya kan kita yang naik kuda. Didengerin layar dipikul kudanya. Orang gila ya. Jadi gitu loh, itu ilustrasi. Sebenarnya bukan lucon ya, tetapi memang fakta di lapangan begitu teman-teman. Kita ini kalau nurutin semua orang nggak selesai, capek, gitu ya. Muka ini loh, muka nurutin orang. Saya pernah ketemu hamba Allah, bertanya tentang masalah hukum merubah wajah ini ya. Beliau sudah habis bahkan ratus juta untuk merubah wajah. Sini. Saya tanya, kalau hidung ini ngambilnya di mana? Kalau ini gimana Ustadz hukumnya? Kan ini bukan plastik. Terus kalau dari plastik gimana? Jadi diambilkan dari tulang belakang kuping sini, katanya dia. Itu mahal banget tuh sini untuk menaikkan hidungnya biar agak ke depan gini. Ternyata orang-orang juga habis itu biasa aja, nggak pernah hidungnya enggak, gitu ya. Ya, nurutin. Ada lagi orang berkomentar, alismu kok kayak gitu, diturutin. Kita reparasi alis. Sulam sana, sulam sini, contoh begitu ya. Habis itu juga orang yang tadi melupakan apa yang kita lakukan. Kita sudah keluar banyak, capek, sakit, perih dan sebagainya kadang begitu. Tapi begitu saja orang melupakan. Ya sudah selesai. Ya begitulah manusia. Ya. Oleh karena itu teman sekalian, di awal majlis ini saya mengingatkan, semoga setiap kajian itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, perubahan, dan perubahannya bukan karena orang, ya, tapi karena Allah. Sesuatu karena manusia tidak akan pernah abadi. Salawat beriring salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Teman sekalian, berbicara tentang Nabi kita yang mulia, kita ini punya hutang kepada beliau itu lebih besar daripada hutang kita kepada bapak ibu kita. Bapak ibu kita itu jasanya Masya Allah sekalian. Statis air susunya saja disebutkan oleh para ulama, kita nggak akan bisa sanggup untuk membalasnya. Yaitu air kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi SAW, jasa beliau kepada kita disebutkan itu jauh lebih besar dibanding kedua orang tua kita. Hari ini banyak orang bisa makan dan minum. Orang tuanya mencarikan nafkah, banting tulang, dia bisa sekolah dan sebagainya. Tapi kalau tidak dapat petunjuk, kita ini hidup kayak hewan, teman sekalian. Dan hidayah itu berangkat dari dakwah Nabi dulu yang nggak pernah berhenti. Kita ini kalau tidak ada Nabi SAW yang diutus, sudah kayak jahiliyah yang dulu itu. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena jahiliyah sekarang itu plus dengan seluruh fasilitas digital yang sangat lengkap dan mudah kita mengakses satu keburukan. Ya tinggal di genggaman kita ini ya tinggal penggunanya saja, mau untuk baik atau untuk buruk, ya kan? Kalau dahulu itu zaman jahiliyah minim maksiat itu masih sulit, kecuali harus datang offline, nggak bisa online. Kalau sekarang kan maksiat bisa online, ya kan? Bisa online. Nggak usah begitulah, orang pacarannya sekarang bisa pacaran online katanya. Macam-macam lah. Hari ini pokoknya serba canggih. Orang itu terkadang semakin mudah akses, dia mengakses sesuatu, ternyata semakin banyak keburukan. Ya. Maka teman sekalian, itulah kenapa jasa Nabi SAW kepada kita itu besar. Sehingga kita ini hidup ini tidak hanya makan, minum, beranak, beristri, kerja, enggak. Karena Nabi SAW kita mendapatkan hidayah. Dari sinilah kita tahu kita ini perlu sholat, kita ini butuh dengan Allah, kita ini lemah kalau enggak berdoa, kita ini miskin kalau enggak Allah cukupi. Selalu kita tidak akan pernah cukup meskipun punya banyak dunia ini kita miliki, kalau Allah enggak mencukupkan hati kita. Berarti yang membuat kita cukup Allah. Nah, kita diajarkan oleh Islam lewat Nabi SAW, lewat Quran yang Allah turunkan. Sehingga hari ini hidup tuh kita nggak kayak hewan. Kalau hewan tuh kan makan, minum. Kalau beristri enggak. Karena setiap ada rombongan satu pick up gitu ya semua ditunggangi sama dia. Nggak tahu itu siapa. Itu kambing ya kan? Ya. Tapi karena hidayah dari Allah lewat Nabi diutus kita ngerti. Oh ini istrinya orang. Ini anaknya orang. Ini gitu ya. Ini adiknya orang. Yang mereka marah kalau diganggu, ya sebagaimana kita punya adik marah kita kalau diganggu adik kita. Nah kita itu diajarkan dalam Islam itu seperti itu. Inilah yang disebut nikmat besar, asbab Nabi SAW Allah hadirkan di muka bumi ini. Inilah kenapa teman sekalian kita ini punya hutang kepada Nabi itu jauh lebih besar. Sehingga paling tidak sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi SAW. Solawat itu satu di antara sekian tanda
kita bisa dikenali oleh Nabi kita. Jadi kita dikenali itu bisa dengan athari sujud, bekas sujud. Bekas sujud itu bukan harus hitam warnanya ya teman sekalian, karena ada orang yang sangat pingin kelak dikenali itu sampai digosok-gosok sampai hitam jidatnya. Bukan. Itu hanya Allah yang tahu dan orang-orang beriman yang mungkin melihatnya. Sama kayak bekas wudhu. Kita ini orang muslim yang nggak pernah sholat sama yang sholat itu kelihatan sebenarnya. Kalau sesama mukmin ya. Kalau dilihat sama orang mukmin di pinggir jalan banyak orang mungkin pagi-pagi berbaris rapi, bersih, wangi, harum, cantik atau ganteng. Tapi kalau orang beriman bisa tahu ini orang nggak pernah sholat tahu. Kenapa? Orang yang nggak pernah mandi wajib, orang yang nggak pernah wudhu itu punya pembeda di mata orang mukmin. So, keren. Islam itu memberikan satu itu bukan untuk anuin orang enggak ya. Cuman kita ya Allah ini loh. Allah itu kasih tanda. Ini pasti orang Kristen nih. Mohon maaf ya. Ini mungkin orang bukan Islam ini. Gimana kamu lihatnya? Gitu ya. Itu orang mukmin melihat. Orang mukmin itu melihat. Ya. Sehitam apapun kita, kalau pernah wudhu itu sebenarnya kelihatan. Sekalian kelihatan. Apalagi kalau orang suka bangun malam. Bangun malam itu glowingnya alami sekalian. Ya, glowing alami itu Allah memang datangkan cahaya. Cahaya itu ya memang dari inner yang keluar. Jadi apa namanya? Dari dalam gitu. Inilah disebut dengan namanya pesona jiwa. Allah kalau sudah hadirkan pesona jiwa, sampai nanti akan disukai kayak manapun model sampean. Kita lihatlah para guru-guru kita itu ya, sampai ke orang tuh sampai ngejar sampai apa itu, apakah mereka ganteng-ganteng cantik? Enggak kan? Karena pesona jiwa orang pengen dekat dengan beliau karena pesona jiwa. Nah gitu. Kita kembali jadi Nabi kita SAW itu masya Allah, Allah lahirkan, Allah hadirkan dengan keistimewaan yang luar biasa. Robi bulan ini disebut dengan Faslur Robi. Jadi kalau musim di sana di Saudi teman-teman sekalian panas, habis panas tuh hujan deres kencang, petir besar, guguran semuanya. Gugur itu persiapan musim dingin ya. Gugur nanti mulai bersemi-semi. Nah Robi ini sudah mulai bersemi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman umroh gitu ya, kalau saya ya kalau namanya dikasih ditawari ya berangkat aja. Cuman kalau boleh milih, saya tidak di bulan Agustus atau September gitu. Hujannya kencang teman sekalian. Kan habis musim panas itu hujannya kencang, petirnya besar. Kalau kita malah badan nggak kuat, sakit. Ya gitu. Cuacanya seperti itu. Ya. Paling enak ya mungkin akhir Oktober, November, atau yang kuat dingin ya Desember, Januari, Februari itu juga lumayan. Nah ini teman sekalian, Robi itu sebenarnya berasal dari tumbuhnya sesuatu karena kegembiraan. Jadi saat Nabi lahir itu semuanya bergembira. Makanya musimnya pun disebut dengan Faslur Robi. Musim-musim itu ternyata sesuai dengan kondisi yang terjadi ya. Jamat itu beku. Biasanya di Desember musim salju. Itu teman-teman sekalian memang musimnya dingin. Jumadil Ula, Jumadil Sani bahasa Arabnya. Jumat dari kata jamat. Itu kalau kita umroh ya dingin. Nah disitulah terbantahkan fakta kalau bulan Desember itu lahir Nabi Isa. Karena nggak ada pohon korma panen. Ya kan? Kok bisa ya? Karena waktu hamilnya Maryam disuruh menggoyang pohon korma yang siap panen. Tuh sakit aliha. Supaya nanti rontok gitu loh. Ya itu kan berarti banyak buahnya. Dan itu nggak ada di bulan Desember. Jadi orang umroh bulan Desember itu nggak lihat korma berbuah. Korma di kulkas ada. Korma di freezer ada. Iya, kalau di pohon enggak. Tapi kalau umrohnya bulan Juli, musim haji, yang musim panas ya. Musim haji, kemudian umroh di bulan awal Agustus. Agustus tuh udah panen-panennya itu. Agustus tuh panen-panennya. Karena musim panas. Korma itu buahnya panennya di musim panas. Gitu ya. Makanya kalau ada bilang Nabi Isa lahir di bulan Desember itu satu kedustaan. Dibantah dengan ilmu apa saja itu. Ya bisa, memang faktanya begitu. Ya, bukan lahir di bulan Desember. Baik, kembali kepada Rasulullah. Teman sekalian, Rasulullah itu sudah jelas surganya. Saya yakin semua, saya dan teman sekalian itu punya cita-cita mati masuk
surga. Tapi tidak bisa kita punya filosofi muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga mbahmu. bisa surga mbahmu. Nah, Rasulullah itu merintis jalan, kita tinggal ngikutin. Mengikuti itu namanya, jadi bahasa Arabnya mengikuti jejak jalan itu sanna ya sunnah. Nah, sunnah itu sebenarnya thoriqoh, jalan. Jadi kalau kita dibilang ikuti sunnah Nabi, sebenarnya ya bahasa mudahnya ngikutin jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi. Sunnah itu merintis jalan. Nah, kita tinggal ngikuti, follow di belakangnya. Kita tinggal ngikut di belakangnya. Nggak perlu ngerintis jalan baru sekarang itu. Gini, dulu Nabi pernah menyebutkan satu kalimat yang membuat seorang sahabat bernama Anas bin Malik itu senangnya luar biasa. Kenapa? Gini, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Setiap kita kelak akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Nah, ini kadang sering diplesetkan dengan bahasa percintaan ya. Padahal ini yang dimaksud adalah kita ini punya panutan, punya idola, sehingga kita memfollow, kita ngikut. Kita ini kalau sudah cinta mengidolakan, bohong kalau kita nggak ada yang kita ikuti dari dia, nggak mungkin. Kita ingin mirip-miripin apanya gitu ya. Mbak, sampean kok pakai kayak gini supaya mirip siapa? Padahal kalau kita pakai belum tentu mirip dia. Ada orang itu ngotot pingin kayak Syahrini, ya dari sononya bukan Syahrini nggak bisa, meskipun pakai sesuatu aksesoris mirip Syahrini, gitu ya. Nah, ya itu ibu-ibu atau siapa begitu, pengen jadi artis siapa, ikuti dia pakaiannya, gayanya. Ya kalau yang pakai Syahrini cocok, ya. Tapi kalau yang pakai Sahruni ya nggak cocok, ya. Nah, ini contoh teman-teman betapa orang itu kalau mengidolakan itu pasti cenderung pengen ngikut gayanya, pakaiannya, ngomongnya, pokoknya lah gimana caranya itu kita memirip-miripkan gitu ya teman-teman, mirip-miripkan. Ini sama, seorang mengaku mengidolakan Nabi SAW itu, maka harus ada pembuktian. Maka kita introspeksi sama-sama, seberapa kita pengen ngikut Nabi SAW. Jalan surga itu memang dengan ngikut itu. Bahasa agamanya namanya ittiba, lawan dari taklid. Dua-duanya sama-sama ngikut. Bedanya di mana? Kalau taklid kita ngikut nggak ngerti sumbernya, nggak ngerti dasarnya dan nggak boleh tahu. Wis ikut aja sampean pokoknya. Tapi kalau ittiba ngikut dan kita boleh tahu dari mana sumbernya, sehingga sampean ngikutnya tenang. Benar-benar saya diajak kepada surga ini. Tapi kalau taklid, sampean disuruh pakai kacamata kuda. Pokoknya ikut aja, percaya sama aku. Sementara yang ngajak kita masih semoga, nasibnya semoga, surganya semoga. Nah, itu kita taklid. Loh serius, kita kadang kepada orang yang masih semoga itu taklid. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita itu bolehnya ittiba, ngikut dan boleh tahu. Sampean kayak gitu tuh gimana mas? Kenapa kayak gitu? Nggak bisa kita pokoknya kalau sampai karena sampean sudah lama masuk Islam daripada saya, tak ikuti sampean. Belum tentu benar. Gitu ya. Nah, kita itu suruh mengikuti Nabi dan harus tahu betul nggak itu dari Nabi, betul nggak itu adalah. Ini cara mudah kita teman sekalian, tinggal ngikut. Penyesalan kelak orang di akhirat, salah satu banyaknya penyesalan tuh tanda penyesalan orang itu gigit jari. Nah, ini saking dalamnya penyesalan yang digigit bukan jari tapi tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 27-28. Wa yauma ya'udud dzalimu 'ala yadayhi, pada hari kelak orang zalim itu mereka menggigit kedua tangannya, 'ala yadayhi. Kenapa mereka gigitnya? Mereka ngomong, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai andaikan dulu saat aku hidup aku ngikut Rasul ini loh yang diutus ini. Jadi mereka nyesel teman-teman, hidup nggak pernah mau ngikut Rasulullah. Ayat 28-nya lebih sadis lagi. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Aduhai dulu andaikan aku kiranya tidak ngikut si orang itu, si fulan itu. Ini penyesalan orang yang salah mengidolakan sesuatu. Nabi tadi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu kelak bersama orang yang dicintai. Maksudnya diidolakan. Ya, diidolakan. Sekali lagi ini jangan disalahartikan untuk cinta-cinta monyet ya. Aku pokoknya sehidup mati sama kamu, kalau mati aku juga mati. Ya, ini salah. Jatuhnya minum racun karena demi cinta minum racun juga. Ini namanya konyol. Dengan alasan kelak orang itu bersama yang dicintainya.
Ya, ya belum tentu. Gini teman-teman sekalian, dalam bahasa pasangan dalam Quran, pasangan itu bisa disebut zaujah, bisa disebut imro'ah. Ya, tidak semua pasangan kita itu zaujah. Zaujah itu pasangan yang benar-benar di dunia ketemu, di akhirat ketemu. Nah, ketemunya itu mustahil ketemunya itu gara-gara kita berbuat dosa, apalagi sama-sama mati karena berbuat dosa. Sama-sama overdosis gitu ya. Sehidup semati gitu. Enggak, dipisahkan sama Allah. Sebutan mereka imro'ah. Lihat istrinya Fir'aun, Asia, satunya muslim, Fir'aun tidak muslim, maka disebut imro'ah. Karena mereka hakikatnya bersama di dunia, tapi dipisahkan. Pokoknya yang dipisahkan itu namanya imro'ah. Yang nggak punya keturunan juga disebut imro'ah. Wa mro'atu hammalatal hatab. Yang sama-sama di jalan kejelekan juga disebut imro'ah. Kelihatannya mereka romantis, harmonis, seperjuangan memusuhi Nabi, tapi mereka nanti kelak akan diadab berbeda-beda. Nah, itu sebutannya imro'ah. Yang kita cari itu adalah zaujah, benar-benar pasangan. Jadi kalau dibilang kita akan bersama yang kita cintai ini, bukan berarti bersamanya dalam berbuat dosa. Enggak. Ya, bersamanya bukan begitu. Kita mengidolakan seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kamu bisa masuk surga dengan sahabat Abu Bakar. Syaratnya kamu cinta dengan Abu Bakar. Masuk surga dengan sahabat Umar. Syaratnya cinta dengan sahabat Umar. Saat itu Nabi mendengar sahabat Anas bin Malik langsung berdiri mengatakan, Fal'an, sekarang uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Aku akan mencintai mulai hari ini sahabat Abu Bakar. Aku akan mencintai mulai hari ini sahabat Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi amalin. Aku berharap Allah akan mengumpulkan kami bersama mereka meski amal saya belum selevel sama mereka. Jadi dibersamakan itu mendapatkan akses teman-teman. Bukan berarti levelnya sama. Contoh nih, orang yang benar-benar pengen ngikut Nabi, syaratnya nurut aja hari ini. Taat sama Allah sama Rasul beres. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Kita akan dibersamakan dengan para nabi itu beneran. Bukan berarti kita akhirnya setara dengan nabi, enggak. Cuman aksesnya dikasih. Gini, sopir dari manapun tetap sopir, tapi dia bisa semobil sama bosnya. Ya kan? Dia bisa naik jet pribadi sama bosnya, pengawalnya. Siapa pengawalnya Pak Prabowo itu? Yang ganteng-ganteng. Mbak, siapa Mbak? Mayor Teddy katanya. Kemana-mana kan ngintil aja toh. Meskipun pangkatnya ya mayor gitu ya. Tapi bisa samaan dengan jenderal. Jadi bersama itu bukan berarti harus kita akan jadi sama kayak Nabi. Enggak. Tapi kita dapat akses fasilitasnya Nabi. Ya. Nah tentunya kita pingin amal kita nggak seberapa teman-teman sekalian. Tapi syaratnya itu saja. Wa may yuti'illah wa rasul. Ini ayat surat An-Nisa ini turun ketika dulu seorang sahabat tuh sering gelisah. Kalau ketemu dengan Nabi seneng, pulang sampai rumah beberapa waktu gelisah lagi. Ditanya kenapa kok bolak-balik? Saya itu kalau sudah pulang ke rumah gelisah, takut nanti gak ketemu lagi dengan Rasulullah. Kalau kita ini di dunia mungkin masih bisa saya datang ke sini, tapi kan sudah meninggal. Engkau Nabi, surganya bisa beda. Dan saya belum tentu surganya. Kalaupun di surga, pasti di surga kita beda. Gimana caranya? Maka turunlah ayat ini. Pengen dapat akses surganya Nabi, syaratnya taatlah sama Allah sama Rasulnya. Udah, gitu. Nah teman-teman sekalian, mengidolakan itu hari ini penting untuk kita pilih dan pilah. Karena kita ini kadang mengidolakan itu udah melampaui batas. Rata-rata idola kita ini banyak kan bukan orang beriman. Kalau bukan orang beriman, otomatis kalau kita mengidolakan kan pengen niru-niru. Nah sekarang kita nggak mikir nirunya dia itu boleh nggak dalam agama kita. Contoh, masa idola sampean nggak sholat, sampean juga ikut nggak sholat? Kan kalau mereka nggak sholat agamanya jelas bukan Islam. Oke, idola sampean tuh sering sekamar laki perempuan biasa. Kan sahabat saya Pak, kata idola sampean nirulah idola sampean gitu. Nah gimana itu? Karena memang kecenderungan kita kalau mengidolakan tuh pengennya plek sama. Paling enggak KW-nya lah barang-barangnya. Ini loh yang dipakai si Anu gitu ya. Dipakai siapa padahal KW-nya gitu ya. Mirip-mirip lah katanya. Iya. Tapi begitu, kita kan nggak bisa memilah karena saking separahnya kita mengidolakan. Kalau penggemar berat itu apa namanya? Fans fanatik ya. Itu kadang kita itu udah nggak ngerti batasan. Padahal
Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kepada kita kaum muslimin. Masalahnya idolanya udah beda. Idolanya sudah memang agamanya beda, keyakinannya beda. Saya ingin contohkan teman sekalian. Kita hari ini mengidolakan manusia di akhir zaman ini itu belum teruji. Karena rata-rata semuanya hanya kelihatan baik di permukaan. Coba, keluarga yang paling banyak hancur di muka bumi itu di negara mana? Di Korea. Tapi justru kelihatan film paling romantis di mana? Korea. Film Korea. Makanya itu mereka bisa romantis cuman di film. Pada kehidupan nyatanya, silakan lihat data. Keluarga paling banyak bermasalah itu di sana. Bunuh diri dari kalangan pemuda-pemudi paling banyak di sana. Bukan dari orang-orang bodoh ya, kelihatannya. Tapi begitulah faktanya. Jadi kalau kita terlalu berlebihan mengidolakan, ya, tapi kalau berdoa, ya Allah, bojoku kayak itu ya Allah ya, boleh nggak teman-teman? Tapi ya susah. Muka Indonesia ya gini-gini semua muka Indonesia ini, kurang lebih aja. Kalau mau kayak gitu ya orang Korea gitu loh ya, opa-opa gitu. Kalau di sini opung-opung di sini. Aduh. Udahlah jangan berlebihan sekalian. Kita ini gini loh, kita itu melihat dan menonton layar itu alamnya beda loh. Memang kita ini dibuat loh. Kenapa saya bilang alam beda gini? Itu perumpamaan alam dunia dan alam barzah. Tahu alam barzah teman-teman? Alam kuburan. Orang di kuburan itu ngerti siapa yang datang, ngerti. Makanya kita suruh salam ke kuburan itu loh. Ya, orang langkahkan kaki itu ngerti. Makanya kita di kuburan itu kalau memang ada tandanya jangan diinjek, langkah-langkahi gitu. Tapi kalau nggak ada karena nggak teratur ya itu dimaafkan lah. Karena memang nggak bisa lewat lagi kecuali harus dengan cara itu. Tapi kalau memang jalannya jelas, patoknya jelas, cari jalan yang kira-kira nggak langkai. Adab mayit itu mulai dari sejak dia meninggal, mandikan, bawa itu nggak boleh kasar, harus lembut. Kan dia udah mati Pak, masuk ngerasain. Nah teman sekalian, subhanallah, ngerasain teman sekalian. Cuman beda alam. Dia ngerti itu yang di atas nangis. Makanya kita nggak boleh berlebihan dalam berduka, ya karena kasihan dengan mayit. Ya, itu tahu tapi kan nggak bisa berbuat apa-apa. Dan begitulah contoh gambaran dunia nyata dan dunia perfilman. Sama terbawa emosi, marah. Itu kenapa sih iparnya itu? Kok bisa? Sampai mau mukul TV-nya nggak nyambung sama dia. Karena beda alam sudah. Beda alam. Ya, di situ alam, di sini alam nyata, di situ alam film, ya. Atau kalau sekarang di medsos ya alam konten, beda kan, cuman sekedar konten katanya begitu. Namun sekalian, hari ini banyak perkara yang hari ini kita salah dalam mengidolakan sesuatu, akhirnya berdampak kepada keyakinan, suasana hati. Tahu nggak? Idola itu bisa mempengaruhi suasana hati loh. Ya, sampean mungkin pernah merasakan. Kenapa ikut marah Mbak? Lah itu dia masa ditaksir sama ini, apa urusannya sama sampean? Ditaksir terserah loh. Ya tapi saya Pak, sayang masa dia ditaksir sama si ini. Sampai ke segitu suasana hati terpengaruh. Jadi kondisi kehidupan seseorang mempengaruhi suasana hati kita. Akhirnya apa? Kita hari ini banyak pemuda yang tidak produktif lagi. Kenapa nggak produktif? Karena dia mikirin sesuatu yang harusnya nggak dipikirin. Nangisin sesuatu yang harusnya nggak dinangisin. Ya. Gitu, marah terhadap sesuatu yang harusnya nggak perlu sampean marah. Kenapa main marah? Lihat si Ariel deket sama siapa? Boril katanya. Boril. Nah, itu kadang kita apa kaitannya sama dengan Boril? Ya. Nah, itu idola saya Pak. Terus kalau idola saya dia mau sama sampean gitu ceritanya. Sampai mempengaruhi suasana hati kita. Sayang teman sekalian. Suasana hati itu paling penting. Naik turunnya dia itu mempengaruhi produktivitas kita. Orang kalau sudah hatinya nggak seneng, ya gimana kita beraktivitas teman sekalian. Padahal ini tanpa sadar kita sedang diperdaya untuk membuat kita akhirnya tidak produktif sebagai pemuda. Rasulullah SAW itu kalau mau diteladani, sama ndak akan kekurangan materi teman sekalian. Mau cari mau meniru Nabi dalam hal apa coba?
Nabi itu ya mau kalau belajar politik, Nabi juga pemimpin. Ya, mau belajar dari kepala rumah tangga. Beliau kepala rumah tangga paling sukses. Pedagang, beliau sudah diakui oleh Khadijah dan pedagang yang lainnya betapa beliau piawai dalam berdagang. Disiplin ilmu apa yang beliau nggak tahu? Sekalian, dipelajari. Ada buku-buku, Masya Allah, makanya nih kalau kita ngaku cinta dengan Rasulullah atau paling tidak ingin menumbuhkan cinta dengan Nabi, pelajarilah dengan Nabi. Pelajari Nabi itu siapa, supaya sampean tuh tidak perlu idola yang lain. Orang suka dengan dunia militer. Nabi SAW itu dalam urusan militer, Masya Allah ya mas kalian, luar biasa. Nabi, terutama hari ini, kita banyak contoh dalam dunia. Ada dua disiplin ilmu yang menjadi incaran Yahudi hari ini, yang akhirnya kita ini justru terperdaya, justru rujukannya mereka. Ilmu apa itu? Satu ilmu pendidikan dan dua ilmu psikologi. Dua ilmu ini, satu kaitannya otaknya manusia, yang kedua adalah kaitannya dengan jiwa, psikologi. Dua ilmu ini semua kita disuruh berkiblat ke barat. Dunia pendidikan kita hari ini seperti itu. Dan ternyata untuk apa semuanya? Ya supaya apa yang diprogramkan jangka panjang mereka berhasil. Kenapa? Karena dunia pendidikan mereka yang menguasai. Dunia jiwa, urusan jiwa mereka yang menguasai. Saya contohkan hari ini. Dunia barat kan mengajari tentang masalah relasi dan sebagainya, itu kan tidak ada batasan sekali antara laki-laki dan perempuan. Kenapa dalam Islam itu punya batasan? Boleh berbicara, boleh, tapi kan ada batasannya. Ya, ngerti jamnya. Ya. Sampai jam 11 malam DWA, "Mas lagi apa?" oleh seseorang berambut panjang. Ya. Itu maksudnya apa? Atau kebalikannya, "Lagi apa, Neng?" Gitu ya. Itu kan kalimat pembukanya ya. Kenapa dalam Islam itu punya aturan yang tegas? Kalau Barat enggak. Dalam dunia bahkan kita selalu diajari belajar kelompok. Hari ini tidak sedikit loh belajar kelompok akhirnya nggak belajar kelompok. Mbaknya kemana mbak? Kok kabur? Ya, karena memang nggak ada perbatasan. Bahkan orang tua hari ini ya gara-gara belajar kelompok pun ada yang percaya 100%. Bahkan nitip anaknya. Suatu waktu ada namanya si Irfan. Ya, dia belajar kelompok sama si Nia. Ya, mamanya Nia ngerti nomornya Irfan. Kenal sama Irfan, dibilangin, "Irfan, Nia masih sama kamu." "Masih tante," difotoin Nianya, cekrik gitu ya. Ini kisah nyata ya kan. Ya sudah, nggak apa-apa, titip ya tante ya, boleh dicium boleh, tapi nggak boleh yang lain. Loh kenapa? Karena dulu tante juga kayak gitu, maklumlah dulu anak muda. Bukankah ini malah luar biasa? Hari ini kayak gini tuh ada yang seperti itu loh. Ini tante luar biasa kayak gini nih. Dunia barat itu bahkan lebih daripada seperti itu. Kalau perlu ya gini ya, di sana itu hubungan di luar nikah itu dianggap biasa. Yang justru malah berbahaya hubungan setelah nikah. Ruame. Jadi kalau ada kalimat pelakor, kalimat apa, itu dari barat itu. Mereka juga perselingkuhan presiden-presiden, orang-orang tokoh pejabat, itu diramaikannya karena mereka statusnya sudah menikah. Tapi kalau selagi belum ada ikatan pernikahan, free, bebas. Makanya banyak orang memilih tidak perlu menikah. Karena kenapa sama nunu? Terserah kan saya bebas. Ya, malah itulah yang hari ini. Nah hari ini semua dunia itu seakan berkiblat seperti itu. Apa yang terjadi? Kita hari ini kaum muslimin itu lemah sebelum seharusnya kita ini kuat, jumlahnya banyak, tapi lemah. Lemahnya gimana caranya? Sampean anak-anak muda dipermainkan perasaannya. Hari ini kan sampean kalau nggak punya pacar dibilang apa sama temennya? Hah? Jomblo. Biasa kalau bilang jomblo itu terlalu lembut. Nggak laku. Apa lagi? Nggak keren. Gitu ya.
semuanya yang berjamur. Gini tuh sekalian. Kenapa? Sebagus apapun pengajaran, ini saya ingin contohkan ya. Kita ini jauh sekali dari mencontoh Nabi dalam disiplin ilmu ya, terutama dalam bab pendidikan. Yang terjadi gini, sekarang kan saya tadi itu tidak ada namanya perpisahan laki perempuan, semuanya bercampur, semua acara bercampur. Dampaknya ya gitu, weting tresno jalaran songkok kulino. Ya cinta itu berawal dari karena seringnya ketemu, seringnya berbicara, merasa nyaman kan begitu kan? Kan ada batasannya. Sering bawain dibelikan bakso, sering dibeliin pulsa, sering pokoknya sering dibeliin Salome saja. Itu bisa merubah suasana hati, ya kan? Hah? Nggak usah saling menunjuk. Biasanya yang nunjuk itu pelakunya. Gini ya, saya ingin sampaikan ini nasihat penting untuk teman-teman sekalian. Kenapa dunia barat seakan mencontohkan yang begitu-begitu? Karena mempermainkan suasana hati itu melemahkan generasi. Saya ulangi ya, mempermainkan suasana hati itu melemahkan generasi. Bayangkan ya, satu hari status kita bisa ada ikon itu ya, senyum, marah, bete, sebel, no comment, itu sehari bisa berubah-ubah. Sama tahu sakal listrik itu semakin sering dicelak-ceklek sama anak kecil, maka potensi semakin mudah jebolnya. Ceklak-ceklek, on off. Hati kita sejatinya seperti itu sering di on off kan. Putus nyambung. Pada ujungnya apa? Saklar itu kalau sama ceklak-ceklek terus apa akhirnya? Nah, mending karo konslet. Kalau mati, dia nggak mau lagi sama lawan jenis, nggak mau. Aku benci cowok katanya, akhirnya sama cewek. Aku benci cewek katanya, sama cowok. Kenapa? Ya sudah mati rasa, sering disakiti. Lah, nggak ada kan di sini, ada kan? Hah? Ya. Gini ya teman-teman sekalian, itu kalau sudah seperti itu, saya mau ngapa-ngapain itu nggak ada lagi namanya, apalagi urusan agama. Nggak ada. Pikiran kita tuh gimana cara dapat lagi, gimana cara mendapatkannya, gimana cara merayunya, gimana cara merawatnya. Setiap hari waktu kita gitu. Coba, kita ini secara jujur ya, teman-teman kalau berangkat sekolah itu, pikirannya kan pasti lawan jenis sekarang. Jujur. Enggak ya? Alhamdulillah kalau enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Coba kita bayangkan suasana hati kita setiap hari seperti itu. Fokus nggak belajarnya? Ada yang mengatakan bahwasanya ini penyemangat Ustadz. Ini Anda. Justru orang itu sering menderita karena jatuh cinta. Bukan karena apanya, jatuh cinta belum pada waktunya. Gini loh, suatu ketika ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, ini begini, tapi masalahnya saya masih belum lulus, saya masih ini, saya harus kerja dulu, ada macam-macam lah masalahnya. Ya kenapa kita memanahkan panah itu belum waktunya? Berarti kita yang mencari mumet sendiri. Kapan kita sudah siap, lesatkanlah panah itu. Insya Allah nggak akan mumet. Waktunya pas, kondisi itu sudah siap. Kadang kita sering cari masalah sendiri. Belum siap waktunya, sudah panah ini sudah ditembakkan. Akhirnya ketika sudah sampai, sudah masuk ke dalam hati, ternyata ketemu seperti itu. Belum lulus, nunggu setahun lagi. Banyak yang sering terjadi dalam setahun yang dalam menantian. Macam-macam dalam menantian. Kita ini manusia itu teman sekalian, diperintahkan tidak boleh menunda berlama-lama kalau memang sudah ada yang mengkhidbah, ada yang sudah mau, ya kenapa? Banyak nanti terjadi fitnah. Ini kenapa yang ramai yang masih sekolah ya? Ini anak-anak akhir zaman ini. Nggak apa-apa, kalau mau sudah siap nggak apa-apa. Daripada yang sudah lewat-lewat tapi nggak jadi ini ya kan? Nggak apa-apa, ya. Jadi ya gitu teman sekalian ya.
kita ini meneladani Nabi dalam semua sisi. Termasuk tadi saya contohkan ini dalam dunia pendidikan yang hari ini luar biasa jauh daripada harapan. Ayolah kembali kepada agama. Semua itu di Islam itu pendidikan itu dari masjid, coba lihat ya. Dipisahkan toilet laki perempuan. Dipisahkan tempat sholat laki-laki, tempat sholat perempuan. Itu sebenarnya ilmu dalam pendidikan. Oh, laki itu beda sama laki perempuan ya. Ya. Kalau itu disamakan teman sekalian, hari ini kan sekolah kita nggak ada perbedaan. Coba kita contoh itu agama seperti itu. Oh, dipisahkan ya, supaya ngerti beda laki beda perempuan. Jadi kalau dia sholat di soft perempuan malu dia. Seperti itulah memunculkan awalnya. Akhirnya orang beribadah bisa fokus, ya bisa fokus. Sama hari ini aktivitas kita kurang fokus kan karena memang Allah takdirkan kita bercampur lawan jenis dan sebagainya. Oleh karenanya karena kita ini nggak bisa menjaga panca indera kita yang memang Allah kasih, jangan disalahin panca inderanya. Ini gara-gara mataku ini, enggak juga. Semuanya saling menjaga. Yang laki-laki yang menjaga, yang perempuan juga jangan kemenyek gitu ya. Kalau ditelepon, iya mas, yang apa ada apa ya sebawanya gitu ya. Ya sekali lagi kalau sekarang ditelepon laki-laki, jawabnya tegas, ya ada apa? Gitu. Ya. Jangan tambah nanti mendayu-dayu gitu ya, repot ya. Saling menjaga saja ya, gitu teman sekalian. Kemudian terakhir teman sekalian, hari ini karena tema-tema sebelum saya banyak tentang keluarga, saya juga kaitkan berkibatlah kepada Rasulullah SAW dalam berkeluarga. Hari ini terutama yang belum, sibuknya kita itu bukan mencari EO-nya siapa, nanti sampean bajunya apa, cateringnya di mana, gedungnya apa. Oke, boleh dibicarakan, tapi itu bukan menjadi fokus utama. Itu cuma acara sehari. Nah, kira-kira nikah itu sehari atau berapa hari? Selamanya. Makanya contohlah bagaimana keluarga Nabi, belajari supaya apa? Supaya kita itu ngerti kalau konflik gimana, kalau ada cemburu gimana. Ya, kalau laki-laki lagi capek gimana, kalau istrinya sedang capek gimana, itu semua ada lengkap contohnya. Maka momentum ini neladani Nabi bukan hanya pada bab sholat saja, bukan hanya bab sujud rukuk saja, tapi dalam seluruh lini kehidupan beliau itu teladan, uswatun hasanah. Terutama hari ini yang jarang ditiru dalam bab keluarga. Ya, Nabi itu sebaik-baik suami sekalian. Oh, Nabi itu kalau mau tidur beliau menyediakan kuping untuk istrinya. Ya ditiru. Keharmonisan itu berangkat dari seperti itu karena perempuan senang didengar ceritanya. Meskipun perempuan harus ngerti, laki-laki nggak bertahan lama mendengar cerita. Udah gelisah, udah tiba-tiba suara krok gitu ya. Tapi paling tidak hargailah dia sudah mau menyediakan kupingnya. Hari ini banyak loh orang naik angkutan online itu bukan karena nggak bisa bawa mobil, nggak punya surat izin. Bukan, tapi ingin cari kupingnya Pak Grab, kan seneng dengar cerita penumpangnya. Saya pernah dengar, Bu, nggak bisa naik mobil, bisa. Anu Pak Ustadz, enak diajak ngobrol sopir Grabnya. Berarti kan hari ini banyak perempuan cari kuping. Makanya banyak perselingkuhan terjadi hari ini karena banyak laki-laki suka buat nyaman perempuan. Lewat mana? Suka mendengarkan. Makanya kalau sudah kuping kita suka mendengarkan, perempuan tuh suka didengerin. Ya, suka didengerin. Makanya saya bilang supaya hubungan itu harmonis. Nabi mencontohkan seperti itu. Beliau membiasakan mendengar. Gitu ya. Baik sekalian, saya secara global saja hari ini. Karena hari ini maghribnya juga cepat. Ya, waktunya durasinya biar tetap sama. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan. Yang mana orangnya? Iya, silakan Mbak. Loh. Iya, Mas. Ya, Bismillah. Silakan. Lu serius ini? Nggak ada, Mas. Siapa Mas? Ya Mas. Kalau gitu Ustaz, tanya dia Ustaz. Hah? Ya ini terakhir Ustaz. Baik. Pertanyaannya gini Mbak.
kenapa Islam itu memberikan batasan antara laki dan perempuan. Kira-kira apa? Kenapa? Yang tadi contohnya saklar tadi loh, coba. Coba gimana, Pak? Iya. Kenapa, Mbak? Sebisanya aja. Kenapa diberikan batasan laki perempuan, tidak boleh berlebihan dalam berbicara, komunikasi dan sebagainya? Biar tidak berbuat zina. Ya, saya tadi nggak ngomong zina loh ya. Ini kok sampai detail sekali. Ya boleh lah, boleh nggak apa-apa ya. Berarti saya tadi kan cuman kulit-kulitnya. Mbaknya ini paham sampai dalamnya berarti. Luar biasa. Ya sudah, enggak apa-apa Mbak. Ya, alhamdulillah. Saya senang. Kenapa? Karena pahamnya itu sampai dalamnya gitu ya. Iya kan? Maksudnya begitu ya, benar kan? Kita seperti itu. Tadi saya padahal nggak ngomong zina ya, cuman mbaknya pahamnya sampai dalam, masya Allah. Iya, enggak apa-apa. Barakallah. Ini mungkin pertanyaan Kak. Iya. Ini saya jadi ingat ada kebetulan sering interaksi sama anak SMA lah gitu. Waktu itu tiba-tiba ada yang nanya gitu, Bang, dia ceritanya habis putus lah sama pacarnya gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang ke saya, Bang, sebenarnya kalau pacaran itu untuk maksudnya biar semangat belajar, biar maksudnya Muslim lagi dong. sama-sama. Apa kalau bahasa yang anak sekarang itu butuh support system gitu loh, Seth. Butuh biar ada penyemangatnya gitu. Nah, kalau mesti diniatkan saya harus menjawabnya kan ya kalau dilihat secara umum kan memang ya bagus lagi, tapi bagaimana cara menyadarkan atau menasihati lah secara baik. Gini, sebenarnya itu problem dari rumah ya. Kalau kita sudah mendapatkan jadi kita ini sudah cukup energi cinta dari rumah, kita nggak butuh dengan yang lain sebenarnya. Jadi itu nasihat untuk orang-orang rumah ya sebenarnya. Tapi untuk personalnya, untuk anak-anaknya, ya mungkin banyak contoh yang bisa diceritakan. Karena kita ini kalau menceritakan sesuatu tidak ada contoh, mungkin kadang susah untuk bayangkannya. Kan banyak contoh orang-orang yang memang justru bermasalah dengan aktivitasnya justru karena dominan cinta. Cinta itu kan gini teman sekalian ya. Kalau belum pada waktunya, ini ceritanya belum pada waktunya ya. Cinta itu kan punya prinsip gunung tinggi kan kudaki, lautan ku seberangi itu. Nah, itu bahasa bahwasanya everything I do. Gitu ya. Bisa jadi. Itu kekuatannya sampai di situ. Nah, bayangkan kalau itu belum waktunya. Sampai orang tua pun bisa dibantah gara-gara cinta belum pada waktunya. Itu. Jadi everything I do itu belum ada remnya gitu loh. Itu dampaknya. Dan justru itulah keburukan sesungguhnya. Kita nggak ngerti batasannya. Dan yang terpenting adalah cinta belum pada waktunya itu menghilangkan rasa malu. Ya. Malah kita yang malu sendiri lihat gitu. Saya tadi mohon maaf ya, habis sholat di itu depan bandara parkir sebentar saya karena ingin balas pesan yang saya harus balas, gitu kan? Itu kan ada kursi-kursi pinggir jalan tuh. Iya. Mobil saya itu kan kacanya bukan hitam ya, kayak akuarium ya, kelihatan gitu ceritanya. Ya. Kita kan ngelihat ini. Masa peci itu buat mungkin minimal bisa rem lah gitu ya. Ada orang pakai peci malu lagi dikit gitu ya. Ya enggak, tetap aja giniin, colak-colek. Pinggir jalan umum itu. Ya sudah, saya nggak sabar, saya klakson, tot gitu. Langsung pergi. Ya kan motornya di situ bilang. Ya maksudnya pokoknya belum waktunya itu hilang rasa malu. Karena kalau sudah waktunya malah kita malu di tempat umum gitu loh. Kalau di kamar bebas ya kan? Iya. Makanya rata-rata kalau yang nggak malu-malu itu rata-rata belum suami istri biasanya. Tapi kalau yang malu-malu biasanya suami istri itu. Nah gitu ya. Tapi kalau yang nggak malu-malu, nah itu biasanya belum halal. Memang hilangnya rasa malu itu bisa berbahaya teman sekalian. Dan itu negatif paling parah. Semua hari ini kebobrokan negeri ini berangkat dari hilangnya sudah rasa malu.
Anda tahu semuanya dari yang atas-atas itu. Sebabnya apa? Karena sudah hilang rasa malu, dan rasa malu itu mulai hilang dari bab cinta belum waktunya tadi. Nah, itu madorotnya. Belum lagi masalah akal. Kalau otak oke lah, banyak orang kumlot, ya banyak orang kumlot. Tapi kalau akal ini berbahaya. Matinya salah satunya karena jatuh cinta belum waktunya. Apa bedanya otak sama akal? Kalau otak, sapi juga punya otak. Di warung Padang atau gulai otak sapi. Berarti yang membedakan antara kita dengan hewan bukan otak, tapi akal. Gini loh, anak lulusan kumlot belum tentu di rumah bisa bantu cuci piring ibunya. Padahal ibunya suka sekali kalau ada yang bantuin. Nah, bisa bantu cuci piring itu tanda hidupnya akal. Mamanya capek, akalnya hidup tuh ngerti. Ya udah mak, nggak usah ngantar, nggak apa-apa, aku tak berangkat sendiri. Itu akal hidup. Tapi kalau nggak, mama awas ya kalau nggak ngantar, gitu ya. Itu akalnya mati. Nah, cinta belum waktunya itu larinya bisa mengikis akal. Rata-rata gitu. Karena dia tadi buta semuanya. Buta. Namanya buta itu akal ketutup. Otaknya matematika 100 dia. Maka hari ini banyak orang sampai terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Itu rata-rata orang berprestasi. Prestasi secara akademik. Tapi karena dia sudah sering jatuh cinta belum pada waktunya, tertutuplah akal. Ya mulai dari hal yang kecil lah, sampai buang sampah sembarangan, itu tanda akal kita ada masalah, gitu loh. Nah makanya teman-teman sekalian, supaya cerdas bukan yang secara otaknya saja, tapi akal juga hidup, ditahan dulu, siap-siap dulu, rajin belajar banyak, nanti sampai akan dilirik orang sendiri, dikejar sendiri sama orang. Serius. Jadi kalau kita itu sibuk membuat kita mengkilap dengan cahaya ilmu, dengan prestasi, sama nanti jadi kejar orang. Nggak perlu sama capek-capek ngejar orang. Nanti takut kehabisan Ustaz. Enggak. Insya Allah semua orang itu normal, cari yang bagus. Jadi prinsipnya adalah gimana? Bagusin aja diri kita. Sibuknya itu memperbagusi diri. Sama dicari orang, serius. Antri, tinggal milih yang mana. Beneran teman, perbagus diri sendiri. Ya, enggak perlu tiap hari bagusin supaya dilihatin orang. Enggak, udah biar Allah yang menilainya. Pokoknya perbaiki diri. Dah, jangan tembakkan panah itu meskipun pengen. Udah ya Allah, sabar dulu ya Allah. Kalau nggak kuat puasa. Minimal menahan sesuatu dari terbit fajar tenggelam matahari. Sudah, meskipun malamnya inget lagi, tapi minimal lah, jangan 24 jam gitu loh. Kan habis buka nggak puasa kan, iya kan? Ya itulah teman-teman sekalian, di antara madharatnya tolong dijelaskan dan kasih contoh beberapa banyak kemadharatan yang sering terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya doakan semoga teman-teman sekalian selalu dimudahkan urusannya. Yang mungkin kurang sehat diberi sehat, yang sedang buntu permasalahan diberikan jalan keluar, yang diuji dikasih sabar, yang jomblo mudahan cepat dapat jodohnya, yang pengen punya keturunan dapat keturunan, yang targetnya belum tercapai targetnya, dan semuanya Allah berkahi. Yang punya utang lunas utangnya. Keras semuanya ya Allah. Itu ya teman sekalian, saya doa secara global saja, semoga kebaikan menyertai kita semua. Mohon maaf lahir batin, sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.